Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Nurrislan. Di sini saya dan rekan-rekan ingin menjelaskan tentang analisis rasio keuangan PT Astra International Tbk dan RS Mata Cicindo. Berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alvan Nurrislan dengan akhiran NIM 093, kemudian ada Tania Julianti dengan NIM 084, kemudian ada Muhammad Cantika dengan NIM 085, kemudian ada Rida Anas Fata dengan NIM 087, kemudian ada Resti Sumiati dengan NIM 092, kemudian ada Riki Ramziani dengan NIM 094, kemudian ada Muhammad Irfan dengan NIM 095. Profil perusahaan bisnis PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai perusahaan umum yang bernama PT Astra International Inc. sebelum diganti menjadi PT Astra International Tbk pada tahun 1990. Dikelola melalui 283 anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas sosial, dengan didukung oleh 2.553 karyawan sebagai salah satu usaha terbesar nasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan rasio likuiditas. Di mana rasio likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Kewajiban yang harus segera dipenuhi adalah hutang jangka pendek. Ukuran rasio likuiditas terdiri dari 3 alat ukur. Yang pertama itu ada current ratio, kedua itu ada quick ratio, dan ketiga ada cash ratio. Perhitungan pertama itu ada current ratio, di mana current ratio ini memiliki rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Di mana aktiva lancar pada laporan keuangan PT Astra International Tbk ini sebesar 132.308 juta rupiah dibagi dengan hutang lancar yaitu sebesar 85.736 juta rupiah dikali dengan 100% dengan menghasilkan sebesar 154,32% atau sebesar 1,5432 rupiah. Artinya, setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 1,5432 rupiah aktiva lancar. Semakin tinggi current ratio, maka semakin besar kemampuan perusahaan Astra International Tbk melunasi hutang-hutangnya. Selanjutnya itu perhitungan quick ratio, di mana quick ratio ini memiliki rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar kemudian dikaliin dengan 100%. Di mana aktiva lancar pada PT Astra ini sebesar 132.308 juta rupiah dikurangi dengan persediaannya sebesar 17.929 juta rupiah. Kemudian dibagi dengan hutang lancar yaitu sebesar 85.736 juta rupiah dikali dengan 100% yang menghasilkan 133,41% atau 1,3341 rupiah. Artinya, setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 1,3341 rupiah aktiva lancar yang paling lancar. Dan yang ketiga itu ada cash ratio, di mana cash ratio ini memiliki rumus cash ditambah efek dibagi hutang lancar dikali dengan 100%, di mana cash pada laporan keuangan Astra ini sebesar 47.553 juta rupiah ditambah dengan efeknya sebesar 852 juta rupiah dibagi dengan hutang lancar yaitu sebesar 85.736 juta rupiah dikali dengan 100% yang menghasilkan 56,46% atau 0,5646 rupiah. Artinya, setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 0,5646 rupiah uang kas dan ia segera menjadi kas. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas artinya adalah indikator keuangan yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan mampu untuk membayar hutang jangka panjangnya. Rasio solvabilitas memiliki ukuran 4 alat ukur. Yang pertama, total debt to total asset ratio. Yang kedua,
debt to equity ratio, yang ketiga time interest earned ratio, dan yang keempat long term debt to equity ratio. Nah, selanjutnya ini perhitungan untuk total debt to total asset ratio. Rumusnya total hutang dibagi total aktiva dikali 100%, yang dimana diketahui bahwa di neraca total hutangnya adalah 142.749 miliar dibagi total aktivanya 338.203 miliar dikali 100 menghasilkan 42,21% atau 0,42422 rupiah, yang artinya setiap 1 rupiah dari aset yang dioperasionalkan didanai dari 0,422 rupiah dari hutang. Selanjutnya, perhitungan untuk debt to equity ratio. Rumusnya adalah total hutang dibagi modal dikali 100%. Di dalam neraca, total hutangnya adalah 142.749 miliar dibagi 195.454 miliar dikali 100 menghasilkan 73,03% atau 0,730 rupiah. Artinya, perusahaan bekerja dengan struktur modal terdiri dari hutang sebanyak 73,03% dan modal sendiri sebanyak 26,97%. Perhitungan yang ketiga yaitu time interest earned ratio. Rumusnya adalah EBIT dibagi beban bunga. Nah, EBIT-nya didapatkan 19.724 miliar dibagi beban bunganya, yaitu dari beban keuangan di dalam neraca 3.408 miliar dikali 100 menghasilkan 5,79 kali. Jadi, artinya itu keuntungan perusahaan hanya bisa menutup beban bunga 5,79 kali. Dan perhitungan terakhir yaitu long term debt equity ratio. Rumusnya adalah hutang jangka panjang dibagi total modal dikali 100%. Hutang jangka panjangnya yaitu sebanyak 57,013 miliar dibagi total modalnya 195.454 miliar dikali 100 menghasilkan 29,17% atau 0,291 rupiah, yang artinya bahwa perbandingan hutang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan adalah 29,17% dibanding 70,83%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perhitungan rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Rasio aktivitas meliputi 6 poin. Yang pertama itu ada perputaran persediaan, average days inventory, perputaran piutang, receivable collection period, perputaran aktiva tetap, dan perputaran aktiva. Yang pertama itu ada perputaran persediaan, di mana perputaran persediaan ini memiliki rumus harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, harga pokok penjualan pada PT Astra International Tbk ini sebesar 136.488 juta rupiah dibagi dengan rata-rata persediaannya yaitu sebesar 17.929 juta rupiah, sehingga menghasilkan 7,61 kali atau 8 kali. Artinya persediaan secara rata-rata berputar 8 kali dalam 1 tahun. Yang kedua atau selanjutnya itu ada average days inventory, di mana ini memiliki rumus rata-rata persediaan dibagi dengan harga pokok penjualan kemudian dikalikan dengan 360. Nah, berhubung kita tadi sudah menemukan rata-rata persediaannya, maka ini didapat dengan 360 dibagi dengan 8, di mana ini tuh rata-rata persediaannya, sehingga menghasilkan 45 hari. Artinya, barang atau bahan baku disimpan di gudang selama 45 hari sebelum terjual. Yang ketiga itu ada perputaran piutang, di mana perputaran piutang ini memiliki rumus penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang.
penjualan kredit sendiri sebesar 175 miliar 46 juta rupiah dibagi dengan rata-rata piutangnya yaitu sebesar 53 miliar 307 juta rupiah, sehingga menghasilkan 3,28 kali atau 3 kali. Artinya piutang secara rata-rata berputar 3 kali dalam 1 tahun. Yang keempat itu ada receivable collection period, di mana ini memiliki rumus rata-rata piutang dibagi dengan penjualan kredit dikali 360. Maka 360 ini dibagi dengan si rata-rata piutang tadi, yaitu sebesar 3, sehingga menghasilkan 120 hari. Artinya piutang rata-rata tertagih setiap 120 hari sekali dalam setahun. Yang kelima itu ada perputaran aktiva tetap, di mana ini memiliki rumus penjualan dibagi dengan aktiva tetap, di mana penjualannya itu sebesar 175 miliar 46 juta rupiah dibagi dengan aktiva tetapnya sebesar 205 miliar 895 juta rupiah, sehingga menghasilkan 0,85 kali atau 1 kali. Artinya aktiva tetap secara rata-rata berputar 1 kali dalam 1 tahun. Yang terakhir atau yang keenam ada perputaran aktiva, di mana ini memiliki rumus penjualan dibagi dengan total aktiva, di mana penjualannya sebesar 175 miliar 46 juta rupiah dibagi dengan total aktiva sebesar 338 miliar 203 juta rupiah, sehingga menghasilkan 0,52 kali atau 1 kali. Artinya perputaran aktiva secara rata-rata berputar 1 kali dalam 1 tahun. Baik, dilanjut. Yang keempat yaitu poin rasio profitabilitas, yang artinya adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan produksi atau jasa yang dilakukannya. Rasio ini bertujuan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengubah aset yang dimilikinya menjadi laba. Nah, di dalam rasio profitabilitas ini terdapat 7 alat ukur. Yang pertama, gross profit margin. Yang kedua, operational profit margin ratio. Yang ketiga, net profit margin ratio. Dan yang keempat, return on asset. Yang kelima, return on investment. Yang keenam, return on equity. Dan yang terakhir, earning per share. Perhitungan yang pertama yaitu gross profit margin ratio. Rumusnya adalah laba kotor dibagi penjualan. Di dalam neraca diketahui laba kotornya adalah 38.558 miliar dibagi penjualannya 170.046 miliar dikali 100 menghasilkan 22,03% dan atau 0,22 rupiah, yang artinya setiap 1 rupiah penjualan bersih menghasilkan laba kotor sebesar 0,22 rupiah. Perhitungan yang kedua yaitu operational profit ratio margin, yang memiliki rumus EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Nah, EBIT-nya diketahui yaitu 19.724 miliar dibagi penjualannya 175.046 miliar dikali 100 menghasilkan 10,13% atau 0,106%, yang artinya dapat disimpulkan yaitu setiap 1 rupiah penjualan bersih menghasilkan laba usaha sebesar 0,101 rupiah. Selanjutnya perhitungan yang ketiga yaitu net profit margin ratio. Rumusnya itu EAT dibagi penjualan dikali 100. EAT-nya diketahui yaitu 18.571 miliar dibagi penjualan 175.046 miliar dikali 100 menghasilkan 10,60% atau 0,106 rupiah, yang artinya setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 0,106 rupiah. Perhitungan selanjutnya adalah return on asset atau ROA, di mana rumusnya adalah EBIT dibagi total aset. EBIT-nya diketahui yaitu 19.724 miliar dibagi total aktivanya
338.203 miliar dikali 100 menghasilkan 5,83% atau 0,058 rupiah, di mana artinya ini setiap 1 rupiah dari aset yang dioperasikan menghasilkan laba usaha sebesar 0,058 rupiah. Perhitungan yang kelima yaitu Return on Investment atau ROI. Rumusnya itu adalah EAT dibagi total aktiva. EAT-nya diketahui 18.571 miliar dibagi total aktiva 338.203 miliar dikali 100 menghasilkan 5,5% atau 0,055%. Berarti artinya setiap 1 rupiah dari aset yang dioperasionalkan menghasilkan laba bersih sebesar 0,055 rupiah. Nah, perhitungan yang keenam ROE atau ROE, yaitu rumusnya EAT dibagi modal dikali 100%. EAT-nya diketahui yaitu 18.571 miliar dibagi total modal senilai 195.454 miliar dikali 100 menghasilkan 9,5% atau 0,095 rupiah. Artinya, setiap 1 rupiah dari modal yang dioperasionalkan menghasilkan laba usaha sebesar 0,095 rupiah. Dan perhitungan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu earning per share atau EPS. EPS sendiri rumusnya EAT dibagi jumlah lembar saham. Tapi di neraca sudah diketahui bahwa EPS-nya adalah 399 rupiah per lembar. Artinya, laba per lembar saham yang dihasilkan adalah 399 rupiah per lembar. Selanjutnya, perhitungan rasio penilaian. A. Price earning ratio sama dengan harga pasar saham dibagi laba per lembar saham. Contohnya 6.025 dibagi 399 sama dengan 15,10. B. Market to book value ratio sama dengan harga pasar saham dibagi nilai buku saham sama dengan 6.025 dibagi 4.307 sama dengan 1,40. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis neraca common size PT Astra International Tbk. Cara menghitung common size yaitu seluruh akun yang ada di aset tetap seperti aset lancar, aset tidak lancar dibagi jumlah aset dikali 100. Salah satu contohnya yaitu akun kas lainnya dan setara kas 24.330 miliar dibagi jumlah aset lancar 129.585 miliar menghasilkan 6,91. Begitupun untuk akun-akun yang lainnya dihitung seperti itu. Dan untuk menghitung aset pasifa sama halnya seperti aset tetap. Untuk akun pasifa ada liabilitas dan ekuitas. Contoh akunnya pinjaman jangka pendek dengan nominal 15.427 miliar dibagi jumlah liabilitas dan ekuitas 351.958 miliar menghasilkan 4,38. Ya, selanjutnya laba rugi common size. Cara menghitung common size yaitu biaya operasional, beban penjualan, beban umum administrasi, kerugian selisih keras bersih, keuntungan penjualan investasi, penghasilan lain-lain. Semua akun dari HPP hingga laba bersih dibagi akun penjualan. Contohnya laba bersih didapatkan 9,25%. Itu dari laba bersih senilai 18,571 miliar dibagi dengan pendapatan bersih senilai 175.046, maka dihasilkan nilai 9,25%. Ya, selanjutnya saya akan memberitahu cara menghitung neraca indeks PT Astra Tbk, yaitu neraca indeks pada tahun sebelumnya
semua akun di 100% kan. Lalu cara menghitung neraca indeks tahun selanjutnya yaitu dengan membagi nilai tahun sebelumnya dengan tahun yang baru, lalu dikali 100%. Untuk interpretasi dari angka indeks bisa dermaga dilihat perkembangan perusahaan seperti kepada PT Astra Tbk bahwa pada tahun 2020 semua elemen aktifan lancar mengalami penurunan, sedangkan aktifan tetap mengalami kenaikan, utang juga mengalami sedikit penurunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil RS Mata Cicendo. RS Mata Cicendo diresmikan pada tanggal 3 Januari 1909 dengan nama koninen Wilhelmina Gathuis for Outglider dan direktur pertamanya Sia Wetzhoff. Pada tahun 1942 sampai 1945 berperan sebagai RS umum. Sejak 1961 berperan sebagai RS Pendidikan Fakultas Kedokteran Unpad, dan di tahun 2009 ditetapkan sebagai Pusat Mata Nasional. Di sini saya akan menjelaskan analisis mengenai rasio non-profit pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Baik, yang pertama terdapat rasio likuiditas, di mana dalam jenis rasio ini didapat 3 rasio dalam analisis pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Yang pertama, current ratio. Current ratio ini didapatkan dengan membagi current asset dengan current liabilities dan didapatkan sebesar 19,11 atau 1911%. Artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp19,11 aktiva lancar. Lalu yang kedua, quick ratio. Quick ratio ini didapatkan dengan mengurangi current asset dengan inventory, lalu dibagi dengan current liabilities, dan didapatkan hasil sebesar 15,61 atau 1561%. Artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp15,61 aktiva lancar yang paling lancar. Lalu yang terakhir pada rasio likuiditas yaitu cash ratio. Cash ratio didapatkan dengan menambahkan cash dengan marketable securities, lalu dibagi current liabilities, dan didapatkan hasil sebesar 12,37 atau 1237%. Artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp12,7 kas dan efek. Baik, selanjutnya terdapat jenis rasio leverage, di mana dalam rasio ini terdapat 2 rasio dalam analisis Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Yang pertama, total debt to total asset ratio. Total debt to total asset ratio didapatkan dengan membagi total debt dengan total asset yang didapatkan. Hasil 0,0074 atau 0,74%. Artinya total aset perusahaan didanai oleh hutang sebesar 0,74%. Setiap Rp1 total aktiva menjamin Rp0,0074 total hutang. Lalu yang kedua yaitu total debt to equity ratio. Total debt to total equity ratio didapatkan dengan membagi total debt dengan equity dan didapatkan hasil sebesar 0,0075 atau 0,75%, yang artinya Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung bekerja dengan struktur modal yang terdiri dari hutang 0,75% dan modal sendiri 99,25%. Baik, selanjutnya yang terakhir dalam analisis rasio non-profit Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini terdapat 5 rasio dalam analisis Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Yang pertama, total asset turnover. Total asset turnover didapatkan dengan membagi net sales dengan total asset.
Untuk net sales atau penjualan di sini kami asumsikan dengan jumlah pendapatan yang terdapat pada laporan, sehingga kami dapatkan untuk rasio total aset turnover-nya sebesar 0,26 atau 0,3 kali, yang artinya perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 0,3 kali. Selanjutnya, receivable turnover. Receivable turnover ini didapatkan dengan membagi net sales dibagi dengan average receivable dan didapatkan hasil sebesar 11,12 atau 11 kali. Lalu untuk receivable collection period didapatkan dengan membagi hasil dari receivable turnover dengan 360 atau bisa juga dengan average receivable dikali dengan 360 lalu dibagi net sales dan didapatkan hasil 32,36 atau 32 hari. Artinya, piutang secara rata-rata berputar 11 kali dalam 1 tahun atau sama dengan piutang tertagih selama 32 hari dalam setahun. Selanjutnya, working capital turnover. Untuk working capital turnover didapatkan dengan membagi net sales dengan hasil dari pengurangan current asset dan current liabilities dan didapatkan hasil sebesar 1,98 atau 2 kali. Artinya modal kerja berputar sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Lalu yang terakhir dalam rasio aktivitas pada analisis RS Mata Cicendo Bandung yaitu fixed asset turnover. Fixed asset turnover didapatkan dengan membagi net sales dengan fixed sales yang didapatkan hasil sebesar 0,31 atau 0,3 kali. Artinya aktiva tetap berputar selama setahun selama 0,3 kali. Selanjutnya, neraca common size pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Cara menghitung common size yaitu seluruh akun yang ada di aset tetap seperti aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya yang dibagi dengan jumlah aset lancar dikali 100. Contohnya, pada akun kas lainnya dan setara kas dengan nominal 60.324.703 dibagi jumlah aset 686.511.752 dikali 100 sehingga menghasilkan 0,01%. Dan untuk menghitung aset pasifa sama halnya dengan aset tetap, yaitu kewajiban jangka pendek dan ekuitas dibagi dengan jumlah kewajiban dan ekuitas dikali 100. Contohnya pada akun pendapatan diterima di muka dengan nominal 203.988.657 dibagi jumlah kewajiban dan ekuitas 685.556.611.752 dikali 100 yang menghasilkan 0,03%. Ini saya akan melanjutkan analisis neraca indeks pada Rumah Sakit Mata Cicendo. Yang pertama ada aset lancar yang berisi kas lainnya dan setara kas tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan indeks. Lalu kas pada badan layanan umum mengalami penurunan indeks menjadi 51,75%. Investasi jangka pendek mengalami kenaikan menjadi 125%. Piutang pelayanan mengalami penurunan indeks yang sangat signifikan menjadi 42,69%. Lalu penyisian piutang mengalami penurunan indeks menjadi 93,60%. Persediaan mengalami kenaikan menjadi 147,2%. Biaya dibayar di muka mengalami kenaikan indeks menjadi 101,75%. Jumlah aset lancar
mengalami penurunan menjadi 82,98%. SLJK bagian aset tetap untuk tanah tetap memiliki indeks yang sama. Lalu gedung dan bangunan mengalami kenaikan indeks menjadi 101,17%. Jalan, irigasi, dan jaringan mengalami kenaikan indeks menjadi 139,54%. Piutang peralatan dan mesin mengalami kenaikan indeks menjadi 109,91%. Lalu aset tetap lainnya mengalami penurunan sedikit, yaitu menjadi senilai 99,99%. Lalu konstruksi dalam pengerjaan mengalami kenaikan indeks menjadi 103,10%. Jumlah aset tetap mengalami kenaikan menjadi 103,59%. Lalu akumulasi penyusutan mengalami kenaikan menjadi 112,73%. Nilai buku aset tetap mengalami kenaikan menjadi 100,38%. Lalu untuk bagian aset lainnya, daya perolehan mengalami penurunan menjadi 89,51%. Lalu akumulasi penyusutan mengalami penurunan menjadi 95,83%. Untuk jumlah aset lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 44,97%. Jumlah aset mengalami penurunan menjadi 97,44%. Lalu yang selanjutnya masuk ke kewajiban dan ekuitas. Untuk kewajiban jangka pendek, pendapatan yang terima di muka mengalami kenaikan menjadi 423,87%. Lalu biaya yang masih harus dibayar mengalami penurunan menjadi 92,45%. Jumlah kewajiban jangka pendek mengalami penurunan menjadi 96,43%. Jumlah kewajiban menjadi 35,43%. Untuk ekuitas mengalami penurunan menjadi 97,45%. Jumlah ekuitas mengalami penurunan menjadi 97,45%. Jumlah kewajiban ekuitas mengalami penurunan indeks menjadi 97,44%. Kesimpulannya dari analisis indeks ini, dari angka indeks bisa dengan mudah dilihat perkembangan perusahaan. Seperti nampak pada neraca Rumah Sakit Mata Cicendo bahwa pada tahun 2020 semua elemen aktiva lancarnya mengalami penurunan, sedangkan aktiva tetap mengalami kenaikan, hutang juga mengalami sedikit penurunan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.